Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 11 TKR yang Bapak banggakan. Akhirnya kita bertemu kembali dengan takdir Allah di tahun kedua atau tingkat 2 di semester keempat. Kita bertemu dengan kondisi yang berbeda, kita belajar dengan kondisi yang berbeda, tapi kita harus tetap bersyukur, mengucapkan atau pantas untuk mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah, mengagungkan Allah, bersyukur bahwa kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah terus limpah ruahkan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarga, para sahabat, para ulama, para tabi'in, dan semoga Allah limpahkan syafaatul uzbanya melalui Rasulullah di yaumil akhir kelak, sehingga kita dapat naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, siswa-siswi anak-anakku, di kelas 12 ini Bapak membawakan atau mengajarkan materi mengenai sistem atau pemeliharaan sistem kendaraan ringan. Salah satunya adalah kompetensi dasarnya, yaitu sistem kopling. Sebagai pengantar, Bapak akan sedikit menjelaskan bahwa dalam sebuah kendaraan motor ataupun mobil itu dapat bergerak maju ataupun mundur, itu banyak komponen-komponen yang harus dilalui atau berfungsi. Jika nanti tidak berfungsi dengan baik, maka kendaraan tersebut tidak akan bekerja secara maksimal. Ini salah satunya adalah kopling. Jadi kalau nanti salah satu kendaraan, kalau di mobil itu ada penggerak roda belakang, mesin di depan, ya, engine di depan, maka nanti kan ada beberapa komponen yang harus dilalui sebelum nanti mesin atau engine tersebut dapat menggerakkan roda bagian belakang untuk bergerak maju dan mundur. Salah satunya adalah sistem kopling seperti ini. Pada sistem kopling ini ada dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk di mobil yang banyak digunakan adalah tipe mekanikal dengan plat tunggal dan tipe kering. Artinya plat gesek, tipe friksi, dan jumlahnya tunggal dan medianya kering. Kemudian juga nanti ada yang menggunakan kopling otomatis, ada yang konvensional berupa torsi converter, dan yang sekarang sudah disempurnakan dengan teknologi CVT, gitu ya, continuous variable timing, ya. Jadi seperti motor, gitu ya, lebih halus. Kita pelajari dulu yang secara umum yang paling banyak digunakan, yaitu tipe mekanikal. Seperti gambar yang ada pada tampilan ini, salah satu tipe mekanikal, tipe friksi, friction clutch, kemudian platnya jumlahnya tunggal dan medianya tidak terendam oleh oli. Ya, kalau di mobil, kalau di motor nanti ada yang plat banyak dan tipe basah. Nah, kemudian ini adalah gambar unit transmisi, ya, atau powertrain transmisi. Nah, sebelum ke transmisi, sebagai pengatur putaran atau pengatur momen putar, gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini nanti adalah sebagai tempat unit kopling. Nah, nanti ada unit kopling, kemudian ditutup oleh clutch cover, ya, clutch cover, dan di sini nanti ada bagian penutup dari transmisi.
transmisi, cover transmisinya, pelindung itu ya. Di sini ada input transmisi. Input transmisi ini adalah sebagai tempat dari unit coupling untuk memutus dan menghubungkan putaran dari engine ke transmisi. Nah, kemudian pada ujungnya di sini nanti akan sebagai penopang, tempat menopangnya pada komponen flywheel atau roda gaya, roda gila, sebagai tempat penyeimbang antara bergeraknya piston atau tarak naik maju, turun dan naik gitu ya, gerak naik turun, kemudian dirubah menjadi gerak putar seperti ini ya. Awalnya kan naik turun, kemudian dirubah menjadi gerak putaran seperti arah transmisi ini berarti kan 90 derajat ya. Nah, ini tentunya nanti akan ada getaran, maka flywheel tersebut akan sebagai peredam getaran atau penyeimbang, balancing. Nah, di tengah-tengah nanti flywheel atau roda gaya di gendang tersebut ada namanya tempat pilot bearing. Nah, nanti pilot bearing ini adalah tempat menopangnya input serap transmisi pada komponen engine, terutama yang bersentuhan langsung, kontak langsung adalah komponen dari flywheel gitu ya. Nah, ini adalah sebagian atau secara garis besar ya, lokasi atau tempat dari unit coupling. Nah, unit coupling nanti seperti yang saya bilang ada pada posisi input serap transmisi. Nanti di sini ada alur-alur sebagai gerak maju mundurnya. Ketika mundur artinya dia membebaskan putaran engine ke transmisi. Ketika dia maju ditekan oleh plat penekan dan diafragma spring, menekan ke flywheel, bergesekan ya, friksi, bergesekan. Nah, kemudian putaran tersebut dari engine, dari flywheel itu akan diteruskan ke input sub. Seperti itu kira-kira gambarannya secara titik lokasi atau letaknya ada pada input sub transmisi. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah ini umumnya atau gambaran dari kendaraan. Ada di sini ada letak roda, kemudian letak engine sebagai sumber tenaga, kemudian ini transmisi. Nah, untuk clutch atau kopling itu seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang warna kuning ya. Ini clutch, ini warna kuning. Jadi posisinya antara engine dan transmisi karena fungsinya adalah sebagai pemutus dan penghubung putaran dari engine sebagai sumber tenaga ke transmisi. Ini ya. Kalau dari gambar ini adalah jenis penggerak belakang, kemudian engine di depan sebagai sumber di depan. Jadi tentunya nanti ada komponen-komponen supaya sampai nih putaran engine disampaikan kepada penggerak roda belakang. Salah satunya adalah kopling gitu. Ya, kalau di sini sudah diisi ya, ada clutch, ada engine, ada front wheel itu di roda depan, kemudian ini ada propeller shaft ya. Sebelum propeller shaft nanti ada transmisi, kemudian dihubungkan dengan universal joint, kemudian nanti di belakang sebelum ke poros atau axle shaft ada differential gear untuk merubah arah putar kembali menjadi 90 derajat. Bagian rear wheel atau roda belakang ya, nanti ada axle shaft juga, poros roda untuk meneruskan dari differential ke roda. Secara garis besar dari sistem pemindah tenaga pada kendaraan, terutama untuk kendaraan mobil. Nah, ini adalah gambar clutch atau kopling dari yang mobil ya, mobil yang sering digunakan, tipe manual, mechanical, plat tunggal tipe kering, tipenya friksi atau gesekan. Letak sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa letaknya ada pada mesin dan transmisi. Kemudian fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Sudah saya jelaskan juga di slide sebelumnya. Ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut.
Ini syarat dari kopling supaya tidak loncat begitu. Perpindahan dari engine ke transmisinya berlangsung secara halus atau secara lembut. Kemudian selanjutnya bahwa syarat kopling itu dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi gitu ya, tanpa slip. Jadi tenaga yang diteruskan dari mesin ke transmisi itu tidak ada yang terbuang. Jadi kalau slip berarti komponen koplingnya sudah aus gitu, ngegerung ya, ngegerung gitu ya. Slip itu ngegerung, jadi putaran mesinnya kencang, terdengar mengaung tapi tidak bergerak. Nah itu slip. Kemudian syarat selanjutnya adalah dapat memutuskan hubungan dengan cepat dan sempurna. Nah itu adalah syarat-syarat dari. Kemudian di bawah ada gambar, ini konstruksi kopling. Tadi sudah saya jelaskan juga, ada flywheel atau roda gila. Nah seperti ini bentuknya. Jadi ini menempel pada engine. Fungsinya tadi sudah sebagai balancing atau menstabil putaran dari poros engkol. Kemudian juga di samping sini ada gigi ya, ada gigi lurus tipe spur sebagai tempat dari maju mundurnya gigi pinion starter. Start awal nanti akan memutarkan flywheel, kemudian dihubungkan ke poros engkol, dan dengan begitu nanti piston akan bergerak naik dan turun sampai nanti tercapai langkah usaha. Baru nanti starter mundur dan terus-menerus akan berputar menjadi continuous, menjadi langkah continuous begitu ya, langkah terus-menerus. Oke, kemudian nanti flywheel ini akan dibaut ya dengan fastener baut. Kemudian di sini nanti ada Phillips bearing ya, ini clutch tipe tunggalnya. Kemudian sini ada pressure plate sebagai komponen yang menekan terhadap clutch disc atau plate coupling. Kemudian nanti pressure plate ini mendapat juga tekanan dari diafragma spring. Ini karena permukaannya rata, tekanannya dari diafragma spring gitu ya. Jadi ini dua komponen ini sebenarnya harus menjadi satu kesatuan. Kalau nanti diafragma springnya, maka pressure plate tidak akan mampu menekan clutch disc atau plate coupling terhadap flywheel. Jadi kalau sudah lama ini harus diganti. Tapi kalau sekarang kebanyakan diganti keseluruhan, tidak diganti satu persatu. Jadi tekanan pressure plate dan diafragma spring ini menyatu. Pegasnya sebagai memberikan tekanan, kalau pressure plate-nya adalah bagian yang permukaannya rata sehingga dapat menekan clutch disc bergesekan dengan sempurna terhadap flywheel. Baru selanjutnya ada clutch cover. Nah, clutch cover ini sebagai rumah dari unit kopling. Tentunya sudah jelas ya dari nama juga bahwa ini adalah sebagai rumah dari unit kopling, sebagai pelindung komponen unit kopling. Nah di sini ada release bearing juga. Release bearing ini karena komponen diafragma spring ini nanti berputar terus-menerus seiring dengan berputarnya engine gitu ya. Karena komponen clutch cover, diafragma spring dan pressure plate ini nanti akan dibaut ya, dibaut atau diikat dengan flywheel. Nah, jadi ini akan kaku atau tetap, tidak berubah. Begitu nanti mesin atau engine berputar, maka ini komponen tiga ini akan ikut berputar. Tentunya nanti ada komponen yang harus fleksibel ya, fleksibel atau tidak terbawa ikut berputar ketika engine berputar. Karena tadi saya bilang komponen unit kopling ini ada tiga komponen, pressure plate, kemudian diafragma spring dan clutch cover ini ikut berputar, maka ada komponen release bearing sebagai komponen yang fleksibel, tidak terbawa putar ya, karena nanti ini fungsinya bersama dengan release fork ini untuk memutuskan atau meneruskan tekanan pedal dari pengemudi di dalam kabin ya, yang juga nanti diteruskan oleh mekanisme penggerak. Ada yang menggunakan mekanisme kabel dan ada yang menggunakan mekanisme fluida ya, fluida gitu ya, dengan cairan. Nah, nanti ini akan menekan release fork untuk maju dan menekan
itu membebaskan dari putaran engine ke transmisi. Oh ya kan, berarti kan artinya putus ya hubungannya ya dari engine ke transmisi. Kalau dilepas pedal koplingnya maka ini akan berhubungan ya, dari engine ke transmisi begitu. Jadi ketika ditekan pedal dalam kabin maka nanti ini akan maju. Release bearing akan menekan diafragma spring sehingga tekanan pegasnya akan bebas. Jadi sudah tidak ada lagi yang menekan pressure plate terhadap flat disk. Artinya friksinya sudah hilang. Karena ini kopling tipe friksi, ketika friksinya hilang maka putaran dari engine dan melalui flywheel ini akan stop. Jadi putarannya hanya sampai di flywheel saja karena tidak ada friksi lagi. Nah, diakibatkan dari dibebaskannya tekanan pegas oleh release fork melalui flexible release bearing. Begitu secara garis besarnya. Nah, baik. Ini ada apa namanya? Kalau tadi kan tipenya tipe diafragma springnya springnya tipe diafragma yang sudah seperti gambar sebelumnya. Ada juga tipe springnya tipe coil spring seperti gambar. Tipe coil spring seperti ini ya, artinya spiral seperti ini. Tentunya dua komponen ini ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kalau yang sebelumnya ya, kalau sebelumnya itu diafragma spring, dia itu akan lebih merata begitu ya, merata penekanannya. Kalau ini juga ada kelebihan dari penggunaan coil spring tersebut. Kalau yang coil spring ini ternyata memiliki penekanan terhadap plat kopling yang cukup kuat. Tentunya juga memiliki kerugiannya, yaitu tenaga untuk menekan plat kopling berat, konstruksinya juga rumit, sehingga harganya. Nah, maka untuk tipe-tipe mobil untuk masa kini, mechanical saat ini, kebanyakan menggunakan tipe springnya yang diafragma, sudah jarang menggunakan tipe coil spring gitu ya. Walaupun keuntungannya dapat mendapatkan penekanan terhadap plat kopling yang bagus atau yang kuat. Baik, selanjutnya, nah ini ada clutch cover tipe diafragma seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Keuntungannya adalah tenaga penekanan ringan, artinya penekanan pedal yang kita tekan itu dalam kabin itu kalau pengemudi ya, kita sebagai pengemudi ya begitu. Ini akan lebih ringan dibandingkan dengan coil spring. Kemudian penekanan plat kopling lebih merata seperti yang saya bilang di awal tadi. Karena bentuknya lebih apa ya? Lebih universal menyeluruh begitu. Nanti penekanan terhadap flat disk atau plat kopling terhadap flywheel itu akan merata. Apa akibatnya yang ditimbulkan begitu ya? Jika merata penekanannya, maka friksi atau gesekan antara flywheel dan flat disk ini akan sempurna. Kemudian nanti putarannya tentunya ketika sempurna friksinya maka putarannya nggak akan ada, atau tenaganya nggak akan ada yang, atau minim kebuangnya, bukan nggak ada, kalau kebuang pasti ada. Akibat friksinya sempurna ya, sempurna, maka nanti tenaga yang dipindahkan dari engine ke transmisi akan lebih baik gitu ya, tidak terlalu banyak loss powernya, kehilangan tenaganya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tenaga pegas tidak berkurang oleh adanya gaya sentrifugal. Apa itu gaya sentrifugal? Gaya sentrifugal adalah gaya yang diakibatkan oleh putaran. Semakin besar putarannya, maka semakin besar gaya sentrifugal yang ditimbulkan. Kalau kita lihat tadi fungsi atau letak konstruksi dari kopling, itu kan akan terus-terusan berputar. Maka tentunya nanti akan muncul gaya sentrifugal. Ya.
Nah, untuk jenis diafragma spring tidak akan berkurang oleh adanya gaya sentrifuga yang ditimbulkan dari putaran engine tersebut. Ini keuntungannya. Tentunya juga memiliki kerugian. Yang pertama adalah hanya satu ya di sini. Penekanan terhadap plat kopling lebih kecil begitu ya. Kalau tadi coil spring itu kuat tekanannya, kalau ini karena mungkin distransfernya menyeluruh, universal merata, tetapi juga ada kelemahannya. Ternyata penekanannya lebih kecil dibandingkan dari coil spring. Selanjutnya ini adalah flat disk ya, flat disk. Flat disk ini kalau saya bilang adalah komponen yang vital, yang sering diukur, yang sering diganti, dan yang sering aus gitu ya. Ketika nanti terjadi slip ya, slip itu artinya banyak tenaga yang kebuang, banyak putaran engine yang terbuang, tidak tertransferkan ke transmisi kemudian ke roda. Nah, komponen inilah yang sering diganti gitu. Walaupun nanti juga tetap diukur komponen-komponen yang lain atau parameter yang lain. Di sini ada fungsi dari flat disk, ada vital ya. Yang pertama, ini adalah 2 buah bidang gesek. Flat disk itu ada 2 buah bidang gesek. Kalau dari konstruksinya saya jelaskan dulu. Bidang gesek ini terbuat dari bahan asbestos ya, dari permukaan yang menyentuh atau berhubungan dengan flywheel, kemudian bagian juga yang bergesekan dengan pressure plate sebelah kiri, sebelah depan dan sebelah belakang. Ada dua buah bidang ya. Ada sebuah di dalamnya nanti ada bagian-bagian juga. Ya, di sini ada cushion plate. Kemudian nanti ada damper spring ya, torsion damper gitu. Kemudian cushion plate, kemudian clutch hub. Clutch hub ini nanti dalamnya ada alur-alur yang nanti dihubungkan ke input subtransmisi yang saya bilang. Komponen inilah yang maju mundur bergesekan dengan flywheel, putus dan terhubung putarannya. Ini ketika nanti ditekan pedal ini akan bebas ya, mundur sehingga tidak bergesekan, putaran stop sampai flywheel saja. Nah, komponen inilah yang juga sering harus kita ukur atau kita periksa, khawatir nanti alur-alurnya sudah rusak, sudah aus, tidak lancar bergeraknya, maka ini juga harus diganti. Cushion plate. Nah, cushion plate ini juga ada fungsinya, bukan hanya dibuat begitu saja. Di tengah-tengah ini ada cushion plate juga sebagai pegas, sebagai peredam atau memperlembut saat kopling berhubungan, karena kopling friksi bergesekan dengan flywheel, tentunya nanti ada getaran ya, karena kopling itu tujuannya adalah supaya putaran dari engine ke transmisi berhubungan dengan lembut, dengan baik, tidak ada hentakan, maka fungsi itu dilengkapi dengan cushion plate sebagai peredam arah aksial begitu ya, kalau secara disebutkan secara aksial, karena pada saat bergesekan itu akan ada muncul getaran, maka diredam oleh cushion plate yang di tengah-tengahnya. Jadi posisi dari cushion plate itu posisi di tengah-tengah ya, antara permukaan asbestos depan dan belakang. Kemudian diikat oleh rivet ya, atau paku rivet. Facing ya, bagian yang bersentuhan, terbuat dari asbestos. Jadi kalau secara keseluruhan komponen flat disk itu ada facing, bahan asbestos yang bergesekan dengan flywheel dan pressure plate. Di tengah-tengah ada peredam atau pegas namanya cushion plate. Kemudian nanti diikat oleh rivet, begitu ya. Nah, satu lagi torsion damper. Posisinya di sini. Ini peredam arah aksial ya. Ada dua ya, arah radial. Kalau tadi aksial itu oleh cushion plate pada saat bertumbukan bergesekan, kemudian arah radial juga diredam oleh torsion damper gitu ya, untuk meredam kejutan saat kopling berhubungan gitu ya.
Nah, ini selanjutnya adalah mekanisme penggerak ya, seperti di awal saya jelaskan. Tentunya untuk menghubungkan tekanan pedal dari pengemudi, ada mekanisme penggerak untuk meneruskan ke release fork atau tuas pembebas. Di kendaraan secara umum ada yang menggunakan dengan mekanisme kabel dan ada yang menggunakan sistem fluida gitu. Kalau di sini konstruksinya seperti ini ya, mekanisme kabel. Ya, ini ada gerak bebas pedal antara jarak antara diafragma dan bantalan pembebas. Ada penyetelnya di sini, ada penyetelnya. Nah, ini yang hidrolik. Ini adalah konstruksi mekanisme penggerak tipe hidrolik atau hydraulic clutch. Mekanisme penggeraknya bukan tipe koplingnya, tapi mekanisme penggeraknya tipe yang hidrolik. Tentunya untuk tipe ini karena dirubah menjadi tekanan hidrolis, tekanan pedal tidak langsung oleh kabel diteruskan ke release fork atau tuas pembebas, namun diubah menjadi tekanan hidrolis oleh master cylinder, kemudian baru diteruskan ke release fork atau tuas pembebas melalui release cylinder. Maka yang dihasilkan akan lebih empuk atau lebih lembut, tidak keras seperti tekanan pedalnya, lebih nyaman gitu. Nah, ini untuk konstruksinya ada master cylinder yang tipe hidrolis ya, ada push rod, kemudian di sini ada piston, ada compression springnya, inlet valve, connecting rod. Nah, ini ada jarak bebasnya. Secara keseluruhan dulu ya, konstruksi secara keseluruhan, secara umum dulu. Ini kita jelaskan satu persatu di pertemuan berikutnya. Nah, ini ada silinder pembebas kopling atau clutch release cylinder. Fungsinya adalah untuk meneruskan tenaga dari master cylinder mendorong ke release fork. Jadi posisinya ada pada biasanya diikat pada rumah transmisi begitu ya, karena posisinya nanti akan menonjok atau menumbuk release fork gitu ya, atau tuas pembebas. Ini tentunya hanya ada pada tipe penggerak tipe hidrolis, tipe hidrolis gitu. Kalau tipe kabel tidak ada, jadi langsung kabelnya menekan dari tuas pembebas. Kalau di sini ada yang nonjok nih gitu kan, ada piston yang nonjok untuk mengungkit atau mendorong dari release speed. Ini adalah konstruksi dari kopling otomatis. Ingat, ini adalah tipe koplingnya. Kalau tadi tipe penggeraknya, sekarang tipe koplingnya. Seperti yang saya jelaskan, di mobil juga ada tipe yang otomatis. Ya. Ini adalah tipe yang konvensional atau tipe torsi converter ya, dengan menggunakan sistem hidrolis. Begitu. Ini begini ya, untuk seperti ini secara umum. Ada stator dan turbin primer. Ada yang diam dan nanti ada yang sebagai penggeraknya. Nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya untuk tipe kopling otomatis. Tentunya nanti masuknya juga ke transmisi otomatis biasanya gitu ya.